Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita masih menikmati kasih anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang luar biasa, terima kasih Tuhan untuk setiap season di dalam kehidupan kami Tuhan. Apapun yang sedang kami jalani Tuhan sekarang, kami tahu, kami percaya kasih anugerah-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan selalu ada untuk setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kami tahu Engkau yang akan mengurapi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. To you.
mau meninggikan nama-Mu Tuhan, mengucap syukur atas setiap hal yang sudah Tuhan perbuat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. I am a friend of God. Amen. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Bapak Ibu saudara-saudara dipersilakan untuk bangkit berdiri, katakan. I am a friend of God.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan, manis Kau dengar ya Bapa. Ini setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu lebih lagi Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Bersama-sama nyatakan pujian ini dari awal. Katakan dengan imanmu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari lebih lagi nyatakan pujian ini. Katakan ya Tuhanku. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi
Haleluya. Betapa besar, ajaib, mulia, dan agung Engkau Tuhan. Di tengah dunia yang tidak menentu dan sedang bergelora ini, bahwa kami punya Tuhan yang ajaib, pencipta segala sesuatunya. Segala kuasa ada di tangan Tuhan. Sehingga kami aman di dalam-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah yang besar yang selalu mengasihi kami, melindungi, menyertai, dan memberkati semua anak-anak-Mu dimanapun berada. Keluarga besar House of Grace, bahkan semua kekasih-kekasih Tuhan yang bisa bergabung, mendengarkan kabar baik dan turut memuji menyembah Tuhan lewat ibadah live streaming ini. Tuhan, sungguh nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah Engkau yang akan berfirman dan berbicara kepada kami, sehingga setiap kami dibangun, diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara yang terkasih. Thank you. Haleluya. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus. Apapun keadaanmu pada hari ini, yang pasti Tuhan selalu mengasihi kita. Dan Tuhan selamanya baik. Meski keadaanmu kadang tidak baik. Kami menyapa bagi saudara-saudara yang juga mengikuti secara live streaming dan teman-teman yang ada di gedung. Ini untuk boleh bersama-sama kita beribadah. Tema kita hari ini adalah dari iman kepada iman, from faith to faith. Jadi ternyata kehidupan kita itu berawal dari iman dan berakhir pada iman juga. Jadi bukan dimulai dengan usaha, bukan dimulai dengan perbuatan, lalu dilanjutkan dengan melibatkan Tuhan, dan setelah itu diakhiri juga dengan kita sendiri. Iman dalam Ibrani 11 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Jadi iman itu adalah dasarnya. Dasar apa? Dasar dari segala sesuatu. Segala sesuatu apa yang saudara harapkan? Hidup ini punya pengharapan. Hidup ini punya pengharapan. Kita ada hari ini karena kita punya pengharapan untuk hari esok. Ya. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Apa yang akan terjadi hari esok belum saudara lihat secara kasat mata. Tetapi saudara beriman untuk itu. Bahwa Tuhan memimpin langkah-langkah hidup kita. Aku yang saat ini sakit, besok mungkin besok atau hari ini juga. Ada satu kepastian, saya akan menerima dan melihat kesembuhan. Hari ini usahaku dan pekerjaanku yang memang benar-benar bermasalah, terkendala. Tapi saudara masih punya harapan untuk hari esok. Dan itu didapatkan di dalam Kristus lewat iman saudara. Mari kita lihat dari Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Dalam terjemahan Alkitab kita bertolak. Bertolak itu berdasar, berlatar belakang dari iman. Baru memimpin lagi kepada iman. Kalau dalam King James Version itu from faith to faith. Makanya dari iman kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ini adalah pengakuan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma sekaligus kepada kita semua pada saat ini. Di mana Paulus mengatakan mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil itu. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kekuatan Allah yang menyelamatkan itu ada di dalam Injil. Ya. Karena manusia semua sudah lost, sudah terhilang. Semua manusia telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Manusia membutuhkan keselamatan. Manusia membutuhkan keselamatan. Manusia merindukan hidup yang kekal. Semua agama sedang mencari dan berusaha untuk itu.
Tetapi di manakah itu didapatkan? Apakah lewat berita mimbar setiap hari Minggu? Tapi Paulus menjawab, kekuatan itu hanya ada dalam Injil. Artinya saudara harus mendengarkan Injil. Sehingga lewat Injil itu saudara imanmu muncul. Dan lewat iman yang diimpartasikan Tuhan, saudara menerima keselamatan itu. Kita lihat slide berikutnya bahwa Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil itu bukan tanpa alasan. Ya, kenapa Paulus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil? Kokoh loh saudara, gak bergeser, gak tergoncangkan. Nah itu dia. Ya, jadi ditegaskan dalam kitab Ibrani bahwa kita ini yang sudah percaya memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan, kokoh. Kalau kerajaan manusia itu berubah-ubah, ya, kerajaan manusia itu berubah-ubah. Tapi kerajaan Tuhan itu tidak tergoncangkan karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Di dalam Injil ada the power of God, itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi itu bukan otomatis keselamatan dimiliki, tapi harus percaya. Percaya itu trust. Trust itu kata sifat. Kalau percaya itu kan kata kerja, believe. Jadi hari ini saudara bisa percaya, besok tidak percaya. Tapi kalau trust itu artinya itu percaya kepada kebenaran. Dan kebenaran itu adalah iman yang saudara imani. Jadi menyelamatkan setiap orang yang beriman. Beriman kepada Kristus. Berita Injil adalah berita tentang salib. Nah ini dia. Jadi iman saudara lahir di sana. Berita Injil itulah tentang salib. Itu akan dikatakan kabar baik. Berita tentang salib. Berita tentang perbuatan Kristus. Apa itu salib? Disaliblah Yesus telah mengerjakan semuanya. Karya penyelamatan saudara, kesembuhan saudara, pemulihan ekonomi saudara, pemulihan rumah tangga saudara, masa depan saudara, semuanya sudah dipulihkan, disempurnakan, ditebus kembali. Apa yang sudah hilang lewat pelanggaran Adam. Dan Kristus telah menyelesaikan itu di kayu salib. Jadi ini bukan berarti tentang perbuatan manusia. Ini bukan berarti usaha saudara. Bukan berarti semua rutinitas kegiatan agamawi kita. Tetapi iman saudara kepada karya daripada Yesus Kristus di kayu salib. Di mana di kayu salib itu semua sudah selesai. Tetelestai. Jadi bukan perbuatan manusia atau rutinitas usaha orang-orang agamawi. Saudara dengan segala kekuatan ibadahnya. Kita lihat berikutnya di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ditertawakan saudara, orang agamawi belum percaya semua apa yang sudah diselesaikan oleh Kristus ini ya. Itu sebabnya Paulus mengatakan memang pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Bagaimana mungkin kamu pasti selamat? Apa usahamu? Apa kontribusimu? Kok segampang itu? Nah, udah diberikan Tuhan begitu dengan anugerahnya kita bilang kok segampang itu? Tapi begitu diberikan hukum Taurat, siapa yang sanggup mendengarkan perkataan ini? Siapa yang bisa mengikutinya? Nah manusia serba salah. Ya, karena apa? Belum mengalami kasih Tuhan. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Yang selalu terus mengandalkan kekuatannya, masih fokus kepada dirinya, kepada kinerjanya. Tetapi bagi saudara dan saya, bagi kita yang diselamatkan, yang telah percaya, yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pemberitaan ini adalah kekuatan Allah. Nah, jadi di dalam pemberitaan Injil ada kekuatan Tuhan. Maka saat ini kita sedang mendengarkan pemberitaan Injil dan saudara sedang menerima kekuatan Tuhan dalam hidup saudara. Kekuatan Tuhan yang melenyapkan kelemahan saudara. Kekuatan Tuhan yang menyembuhkan sakit penyakit saudara. Kekuatan Tuhan yang memulihkan kondisi keluarga, ekonomi, kehidupan saudara. Apapun itu. Saudara tidak punya kekuatan untuk itu. Tetapi Tuhan punya kekuatan yang sudah diberikan kepada saudara ketika saudara percaya
mendengarkan berita Injil ini. Jadi berita Injil adalah kebodohan bagi siapa? Bagi mereka yang akan binasa. Bagi mereka yang masih berputar-putar di dalam kekuatan usaha manusia. Bagi mereka yang masih terikat dengan rukun-rukun agamawinya ya. Tetapi berita Injil adalah kekuatan Tuhan. Bagi siapa? Bagi saudara yang diselamatkan. Ya. Jadi hari ini saudara dikuatkan kembali oleh kabar baik ini. Oleh berita Injil ini. Kemudian kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Ya, kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Kalau saudara, orang-orang akan mengajarkan bahwa saudara selamat dengan usaha saudara ya. Lakukan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, berbuat baik, patuh. Nah, paling tidak begini. Lakukanlah yang baik, hindarilah yang jahat. Nah, kira-kira begitu. Tapi kita diselamatkan bukan karena perbuatan kita. Lalu dengan apa saudara diselamatkan? Jawabannya dengan iman. Saya ulangi, dengan apa kita diselamatkan? Dengan iman. Pertanyaan berikutnya, iman kepada siapa? Iman kepada siapa nih? Iman kepada usahaku, iman kepada pelayananku, iman kepada statusku sebagai orang yang sudah melakukan banyak hal, atau iman kepada pengabdianku. Nah, iman kepada siapa? Iman kepada perbuatan Kristus. Nah, itu dia. Jadi bukan perbuatan saudara. Apa yang dilakukan Kristus, disitulah imanmu diletakkan. Dan perbuatan Kristus itu terjadi di mana? Kayu salib. Dia sudah menanggung semua dosa kita, penderitaan kita, semua kutuk, semua surat hutang dihapuskan. Dan sudah dibereskan satu kali untuk selamanya. Efesus 2:8 dan 9, bagaimana Paulus berkata pada jemaat di Efesus tentang keselamatan yang saudara terima adalah karena kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi kasih karunia itu berlaku untuk semua orang. Kasih karunia itu pemberian, cuma-cuma, gratis. Gratis bukan berarti tidak dibayar. Justru karena sudah dibayar oleh Kristus. Dan dia diberikan cuma-cuma karena terlalu mahal. Jadi tidak ada manusia yang bisa membayarnya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Tetapi saudara perlu percaya, perlu trust, perlu iman. Untuk menerima apa yang dikerjakan Kristus tadi di kayu salib. Supaya saudara tidak berbalik lagi kepada usaha saudara seperti dilakukan oleh Adam. Untuk menutupi kekurangan dan kesalahannya dengan membuat pakaian dari daun ara. Itu usaha agama. Baik, ya baik. Benar? No. Ya, baik belum tentu benar. Jadi apa yang dilakukan oleh orang-orang agamawi pada umumnya baik. Ya, tapi bukan benar. Benar juga belum tentu kebenaran. Sebab banyak orang menganggap semua benar. Tapi bukan kebenaran. Kebenaran hanya satu. Yesus adalah kebenaran. Ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Jadi bukan hasil usaha kita tapi pemberian Tuhan. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah di sini. Sudah jelas. Tidak ada kontribusi saudara di dalam keselamatan ini. Murni saudara hanya dengan iman menerima anugerah itu. Dan iman itu pun dikaruniakan oleh Tuhan sendiri kepada saudara. Jadi keselamatan itu bukan usaha kita, bukan perbuatan kita. Kalau usaha dan perbuatan kita, maka saudara bisa berhasil, bisa gagal. Tapi karena murni keselamatan adalah anugerah Tuhan, makanya keselamatan itu digaransi 100% selamanya. Tidak ada expired masa berlakunya. Selamanya dijamin bagi saudara dan saya. Itulah iman kita. Nah kita lihat lagi, diselamatkan karena iman. Kalau diselamatkan karena iman, dalam Roma 1 ayat 16 dan 17, dan Efesus 2 ayat 8 dan 9, tadi kita sudah baca, bahwa diselamatkan karena iman,
menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi pemberitaan Injil itu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Sehingga karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan usaha, bukan pekerjaan kita. Kemudian dari iman kepada iman. Ya, dasarnya adalah iman. Di dalam Efesus 2:8-9 tadi, bukan karena usaha dan perbuatan. Berarti dasarnya adalah iman. Nah gitu dia, udah jelas ya. Jadi kita bisa hubungkan antara Roma 1 ayat 16-17, Efesus 2:8-9 tentang keselamatan yang datang dari berita Injil. Jadi dari iman kepada iman, dasarnya iman. Kita diselamatkan bukan usaha perbuatan, tapi karena iman. Dasarnya adalah iman. Jadi hidup saudara diawali di sana. Dari iman. Dan kita akan lihat nanti nextnya bagaimana selanjutnya. Kalau dasarnya iman, itu akan memuliakan Tuhan. Ya, dasarnya iman memuliakan Tuhan karena dari Tuhan. Jadi bukan aku. Tapi kalau dasarnya perbuatan, itu memegahkan diri sendiri. Nah itu bukan usahamu, bukan perbuatanmu, jangan ada yang memegahkan diri. Makanya saudara coba nih lihat, oh kayaknya aku pantaslah masuk surga. Saya kan orang baik, saya kan orang yang aktif perbuatan sosial, membantu banyak orang lewat bencana alam, lewat COVID-19 ini, saya menjadi relawan. Kalau itu dasarnya keliru. Ya. Jadi dasarnya adalah iman. Kalau dasarnya iman memuliakan Tuhan. Paulus berkata dari iman kepada iman untuk menegaskan bahwa tidak ada syarat. Juga tidak ada suatu jasa, kontribusi, perbuatan baik dari manusia yang dapat membuat kita memenuhi tuntutan hukum Allah dan berkenan kepadanya. Saya ulangi, pentingnya kita mengingat kembali bahwa perjalanan hidup saudara dari iman kepada iman, bahwa tidak ada syarat apapun yang saudara bisa berikan, tambahkan lewat perbuatan usaha saudara, untuk saudara bisa berkenan kepada Tuhan dan bisa memenuhi tuntutan hukum Tuhan. Nobody can do it. Hanya Yesus yang telah melakukan. Lalu saudara sekarang bagaimana? Terimalah dengan iman. Kita akan lihat berikutnya. Dari iman kepada iman itu dapat disejajarkan dari anugerah kepada anugerah. Ya. From grace to grace. From glory to glory. Dari kemenangan kepada kemenangan. Dari kebenaran Kristus kepada kebenaran Kristus. Dari kerajaan Allah kepada kerajaan Allah. Nah begini, saya akan jelaskan sedikit. Perjalanan hidup saudara setelah saudara berpindah dari Adam kepada Kristus. Setelah saudara berpindah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat kepada pohon kehidupan. Maka saudara memulai kehidupan saudara dengan apa? Dengan iman. Kemudian setelah saudara datang pada Kristus karena mendengarkan kabar baik Injil, maka saudara sekarang sudah dipenuhi kemuliaan Tuhan. Jadi saudara memulai perjalanan hidup saudara dari kemuliaan. Dan diteruskan kepada kemuliaan, endingnya juga kemuliaan. Dan Yesus di kayu salib berkata, tetelestai. Dia sudah menang. Sehingga dalam Roma 8 ayat 37, di dalam semuanya itu, pergumulan, tantangan, hari-hari yang kita jalani yang semakin sulit barangkali, Tuhan mengatakan kita lebih daripada pemenang. Jadi itu sebabnya saudara berjalan dari kemenangan kepada kemenangan. Meski di dalam perjalanan itu kadang saudara bisa jatuh. Tapi Tuhan berjanji kau jatuh, Tuhan akan angkat dan bangkitkan kembali. Nah di situ. Jadi kita tidak sedang memulai dari garis start untuk mencapai kemenangan. Tapi saudara sudah memulai dari garis finish. Saudara sudah memulai dari garis finish. Bukan dari garis start lagi. Atau saudara memulai dari garis finish dari kemenangan yang sudah ada. Memulai dari kemuliaan, memulai dari kebenaran, memulai dari kebenaran Kristus. Nah, ketika saudara percaya pada Kristus, saudara sudah dikenakan kebenaran Kristus. Bukan kebenaranku, tapi kebenaran Kristus. Saudara memulai dari kebenaran Kristus, makanya jangan berpindah lagi kepada kebenaran agama, kepada kebenaran diri sendiri. Tapi tetaplah bertahan, konsisten di dalam kebenaran Kristus itu, saudara. Ya, jadi dari kebenaran kepada kebenaran, dari kerajaan Allah kepada kerajaan Allah. Wow, udah terus hampir setiap minggu disinggung dalam setiap khotbah di tempat ini bahwa saudara sudah berada di dalam kerajaan Allah. Bukan kerajaan manusia. Bukan kerajaan iblis, ya. Kerajaan Allah.
Jadi sekarang kita sudah dalam kerajaan Allah dan terus bergerak dan berjalan dalam kerajaan Allah. Jangan keluar dari situ. Itu yang disebut hidup dari iman kepada iman. Saudara sudah ada di dalam kerajaan Tuhan. Kerajaan yang aman, di mana Tuhan adalah rajanya, dialah suppliernya, dialah providernya yang menyediakan segala sesuatu dalam kehidupan saudara, untuk masa depan saudara, untuk setiap aspek kehidupan kita. Dari iman kepada iman itu artinya dasarnya adalah iman, bangunannya adalah iman. Ya, jadi nggak bisa beda-beda nih. Dasarnya adalah iman, pondasinya adalah iman, bangunannya adalah iman. Kalau bangunan seperti ini, jadi kemudian kalau di dalam pohon contohnya, akarnya adalah iman. Maka pohonnya adalah iman. Dan buahnya adalah iman. Minggu lalu kita dengarkan tentang perumpamaan pohon. Biji sesawi ya. Yang dari kecil menjadi pohon yang kuat ya. Jadi akarnya iman, pohonnya iman, ya buahnya iman. Awalnya iman, akhirnya juga iman. Bukan perbuatan ya. Iman itu semua pemberian Tuhan. Saudara menggantungkan hidup saudara kepada Tuhan. Berpusat kepada Kristus. Itu yang disebut saudara berjalan dari iman kepada iman. Berpusat kepada Kristus itu artinya tinggal di dalam kasih-Nya. Tinggal di dalam kerajaannya. Itu dia saudara sekarang. Saudara sudah tinggal di dalam kasih Tuhan, sudah tinggal di dalam kerajaan Tuhan, sudah mengikuti jalan Tuhan, sudah mengikuti kehendak Tuhan. Saudara sudah ada di Taman Eden, di mana sebelum Adam jatuh, saudara menikmati segala sesuatunya, proteksi perlindungan Tuhan sempurna bagi saudara. Meski ada Omikron, Omega, dan bukan Obed ya. Soalnya awalnya inisialnya O lagi. Jangan takut hal itu saudara ya. Semua itu akan berlalu. Yang pasti perlindungan Tuhan itu sempurna bagi kita. Jadi kita akan lihat kelanjutannya bagaimana saudara nanti fokusnya kepada apa? Kepada hal-hal yang sedang terjadi atau kepada hal-hal yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman. Jadi mata tertuju kepada Yesus. Kalau mata tertuju pada Yesus bukan tertuju kepada masalah pergumulanku, dan Yesus akan memimpin kita kepada iman, dan imanmu itu nanti katanya akan disempurnakan. Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, sampai iman kita itu dibawa kepada kesempurnaan. Ya. Betul-betul saudara sudah tetap konsisten ya di dalam iman itu. Jadi tidak timbul tenggelam lagi sampai dibawa. Siapa yang bawa? Tuhan juga. Bukan kita, Tuhan. Sekarang tinggal penyerahan kita. Mata kita tertuju, biarkan tuntunan Tuhan itu membawa saudara berjalan. Sama seperti Abraham ketika melihat bintang itu lalu percayalah dia kepada Tuhan. Seperti orang Majus ketika melihat bintang itu dituntun bertemu dengan Yesus di palungan ya. Jadi mata yang tertuju kepada Kristus. Kemudian diselamatkan dasarnya adalah iman, bukan pengetahuan. Kalau dasarnya iman bukan pengetahuan, kita lihat slide berikutnya. Yohanes pasal 6 ayat 68 dan 89. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah ini dia. Perkataan Yesus itu adalah perkataan hidup yang kekal. Di sana ada keselamatan, di sana ada iman. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Ya, inilah pengakuan dari Petrus. Artinya apa? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus atau perkataan Kristus. Oleh sebab itu perhatikan apa yang saudara dengarkan hari-hari ini. Ya, saudara dengar di YouTube banyak sekali berita-berita. Ramalan-ramalan. Bulan Februari ini katanya bulan yang agak sulit. Apakah saudara percayakan itu? Atau apa kata Tuhan? Hari inilah hari yang Tuhan jadikan bagimu. Bersukacitalah dan bergembiralah. Tuhan punya rancangan dan rancangannya rancangan damai sejahtera, masa depanmu penuh harapan. Sebab di dalam Tuhan masa depanmu sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang.
banyaklah rencana di hati manusia, tapi keputusan Tuhan yang terjadi. Dan Tuhan sudah telah memutuskan bahwa saudara akan selalu dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan. Itu dia. Ya. Perkataanmu adalah perkataan hidup dan yang kekal. Nah, jadi percaya kepada Kristus, maka kita akan tahu siapa Kristus. Percaya dulu baru tahu. Jadi dasarnya bukan pengetahuan, tapi iman, gitu loh. Jadi saudara percaya dulu. Jangan berusaha untuk tahu. Kalau saudara berusaha untuk tahu, itu nanti pengetahuan saudara dari pengetahuan baik dan jahat tadi. Tapi ketika saudara percaya kepada Kristus bahwa Yesus adalah juru selamat Tuhan yang baik, saudara nanti akan tahu tentang Dia. Saudara akan tahu semua karya-karya yang dilakukan Tuhan dalam hidup saudara. Soal tahu mah, ahli Taurat juga tahu kok. Tahu firman, namanya juga ahli Taurat. Orang Farisi, mereka fasih, paham. Tapi apakah mereka punya iman kepada Kristus? Tidak. Jadi dasarnya bukan pengetahuan saudara. Justru pengetahuan terkadang menjauhkan manusia dari Tuhan. Tapi ketika iman, itulah yang membuat saudara melekat kepada Tuhan. Jadi dasarnya adalah iman, bukan pengetahuan. Jangan kejar pengetahuan. Miliki iman, otomatis nanti Tuhan akan bukakan dirinya kepada saudara. Karena itu semua harus lewat bukan pembelajaran tapi pewahyuan. Dan pewahyuan itu disingkapkan lewat iman kepada saudara. Kemudian dasarnya adalah iman, bukan penglihatan. Nah ini dia penglihatan. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Yohanes 11 ayatnya 39 dan seterusnya. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari mati. Ini kejadiannya adalah Lazarus telah mati 4 hari baru Yesus hadir. Dan Marta begitu sedihnya meratapi saudaranya ini. Dan menyesalkan kenapa Yesus tidak hadir sebelum Lazarus mati. Tapi Yesus berkata, bukankah telah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya. Di dalam ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan padamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Nah gini, jadi mana lebih dahulu, melihat atau percaya? Kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Percaya dulu, baru akan melihat. Tapi Marta bilang, Tuhan, dia sudah berbau. Untuk apa lagi? Udah bau. Bau itu udah gak berguna, sudah sampah. Sudah penyebab virus dan kuman. Tapi bagi Tuhan yang sudah sampah pun, yang tidak berguna pun, Tuhan bisa ubahkan. Ada amin? Kemudian dia sudah 4 hari mati. Berarti sudah gak ada lagi harapan, sudah busuk. Udah 4 hari. Tuhan tidak dibatasi oleh waktu. Sekalipun sudah 4 hari mati. Tapi lihat nanti apa yang terjadi. Bahwa Yesus berkata, Lazarus keluarlah. Nah gitu dia. Itulah iman. Gimana? Tapi udah positif. Mau positif COVID masih bisa sembuh? Bisa. Jangan lihat dulu baru percaya. Percayalah. Saudara, apapun masalah yang sedang kita lewati, pasti bisa kita lewati. Karena bukan dengan kita. Yesus yang bekerja. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Apapun keadaanmu, apapun kesulitanmu saat ini, yang pasti percayalah bahwa Tuhan mengasihi saudara. Dan ketika engkau percaya akan semua itu, engkau akan melihat tangan, karya, perbuatan Tuhan. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jadi percaya dulu baru melihat. Jangan fokuskan kepada penglihatan, ya kan? Jangan bangun doktrin di atas pengetahuan, jangan bangun doktrin di atas penglihatan. Karena mungkin ada orang tertentu punya penglihatan, melihat sorga, melihat ini, melihat ini. Jangan dasarkan imanmu kepada penglihatan itu. Tapi imanmu akan membawa kamu untuk melihat kemuliaan Tuhan. Kemudian dikatakan ayat 41, maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Inilah doa yang benar. Bapa, aku mengucap syukur. Jadi doa itu mengucap syukur, jangan mengeluh. Bukan menyampaikan laporan semacam proposal.
Kenapa Yesus mengucap syukur? Aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Jadi saudara berdoalah karena Tuhan telah mendengarkan kita. Jauh sebelum kau berbicara, Tuhan sudah mendengar. Artinya orang agamawi banyak berdoa supaya mendapatkan. Tetapi anak-anak Tuhan yang punya iman, dia berdoa karena dia tahu Tuhannya sudah mendengar. Inilah hubunganku dengan Tuhan, ini adalah bagian penerapan daripada imanku kepada Tuhan. Sehingga aku bersekutu dengan dia. Aku mengucap syukur bahwa engkau telah mendengarkan aku. Jadi bersyukur karena mengenal Bapa sebagai Bapa yang baik. Jadi jangan takut menghadap Tuhan. Panggil dia, Bapa engkau telah mendengarkan aku. Ya kan? Engkau sebutkan aku sahabatmu. It's amazing, ya kan? Kita sahabat. Sahabat di dunia ini tidak ada yang abadi. Hari ini sahabat, besok juga menusuk dari belakang. Pagar makan tanaman. Sahabat karibku malah disalib lagi sama dia. Itu di kisah anak-anak muda. Tetapi lihat nih, Yesus itu adalah sahabat kita, dialah Bapa kita. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Inilah dia. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Jadi percayalah, Tuhan selalu mendengarkan seruan saudara. Ada amin? Jangan katakan, Tuhan masihkah kau mau mendengarkan doaku? Hei, hei. Sedih banget ya. Itu lagu di Samosir. Saudara, Tuhan itu selalu mendengar. Cuma saudara aja yang malas ngomong sama Tuhan. Habis gara-gara gadget waktumu. Ayo dong nikmati Tuhan itu. Lewat pujianmu, lewat doamu. Terima kasih Tuhan, hari ini engkau menuntun aku. Hari ini engkau memberkati saya, masa depan saya. Semuanya serahkan kepada Tuhan ya. Oke, jadi itulah doa yang benar. Percaya bahwa Bapa selalu mendengar kita. Jadi bukan dengan mengklaim. Firman-Mu berkata Tuhan, janjimu Tuhan. Tidak baik manusia itu seorang diri. Engkau memberikan penolong yang sepadan. Enggak harus ngotot-ngotot gitu. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyediakannya. Indah pada waktunya. Saya tidak perlu sibuk mencari. Padahal nanti udah kenalan di medsos. Ketemu wajahnya beda. Wajahnya oke. Tapi ketika kita lihat bodinya lebih oke lagi. Nolak maksudnya. Oke, jadi saudara lihat no. Percaya bahwa Bapa selalu baik. Jadi jangan karena penglihatan ya. Justru percaya dulu baru melihat. Percaya dulu baru tahu. Ada sedikit lagi nih. Dasarnya adalah bukan pengalaman. Banyak orang punya pengalaman ya. Sehingga saudara mengimitasi pengalaman itu. Bagaimana orang memiliki sesuatu, bagaimana cara orang berdoa, bagaimana cara orang mendapatkan sesuatu, lalu kita coba imitasi cara dia itu, formulanya. Padahal saudara gak gagal, karena saudara kan gagal, karena Tuhan punya cara masing-masing dalam kehidupan kita setiap pribadi. Dasarnya adalah iman bukan pengalaman. Dalam Yohanes 14 ayat 8-10 kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi Filipus, aku harus alamin dulu nih, mau lihat Bapa itu seperti apa. Baru aku percaya. Yang dipertanyakan Yesus adalah, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu. Ternyata sekian lama menjadi orang Kristen dan melayani tidak menjadi jaminan untuk mengenal Tuhan. Ya, untuk mengenal Tuhan. Segala gelar dan atribut tidak jaminan untuk mengenal Tuhan. Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Engkau tidak mengenal aku. Tidak mengenal kenapa? Karena tidak percaya. Dia mau melihat tanda aja. Dia mau mengalami sendiri dengan cara dia. Bagaimana mengalami kalau tidak percaya? Percaya, pasti engkau akan mengalami. Tidak tahu kenapa? Karena tidak percaya. Tidak tahukah kamu bahwa Bapa dalam aku dan aku dalam Bapa? Kalau kau sudah percaya kepada aku, Bapa dalam aku dan aku dalam Bapa, engkau sudah melihat aku. Gitu maksudnya. Gimana saya mau jelaskan kepada kamu Filipus? Berapa SKS lagi harus belajar? Sudah 3 tahun bersama-sama. Ya. Jadi jangan berdasarkan pengalaman. Banyak orang dalam pelayanan banyak pengalamannya. Pengalaman-pengalaman rohaninya. Jangan saudara ikuti itu menjadi
dasar bagi saudara, imanmu, maka Tuhan akan munculkan pengalaman bersama dengan dia. Yang terakhir, dalam ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang kukatakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Nah itulah iman. Bukan aku yang melakukannya, kata Yesus. Tapi Bapa yang di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Tidak percayakah engkau? Ini menjadi pertanyaan. Tidak percayakah engkau? Kalau Yesus berkata kepada Filipus, kepada murid-murid, hal yang sama kepada gereja Tuhan. Di tengah situasi di mana kita tidak bisa melihat hal-hal yang kita inginkan. Justru sebaliknya. Lalu Tuhan berkata, tidak percayakah engkau? Percaya apa? Bahwa Bapa dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Tidak percayakah saudara? Bahwa Kristus sudah menyelesaikannya bagi saudara. Dan dia juga lah yang akan menyelesaikannya dalam hidup saudara. Dalam perjalanan saudara. Bukan saudara, itu sebabnya bukan kuat, bukan gagah. Tapi rohku, kata Tuhan. Ya, Kristus yang di dalam kita, dialah yang melakukan pekerjaannya. Memimpin kita kepada iman dan menyempurnakan iman kita itu. Dialah yang membawa kita berjalan dari iman kepada iman. Iman itu menciptakan dari apa yang tidak ada menjadi ada. Iman itu datang dari perkataan Kristus. Seperti Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Sama seperti Tuhan dalam kitab Kejadian, berfirmanlah Allah. Ketika Tuhan berbicara, maka jadilah. Jadi terang. Semuanya baik. Maka kekasih-kekasih Tuhan pada hari ini, marilah kita hidup dalam iman. Berjalanlah dari iman kepada iman. Lewatilah hidupmu. Bahwa imanmu ada pada Kristus. Dan Yesus lebih besar dari apapun dalam hidup kita. Saudara yang sakit disembuhkan, saudara yang susah dihibur, apapun pergumulan kita pada hari ini. Dengan iman, engkau sudah menang, bahkan lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada siang hari ini. Kami telah mendengarkan kabar baik Injil Kristus. Iman kami timbul. Dan kami telah memiliki iman di dalam anak Allah. Sehingga kami dibawa dari iman kepada iman. Engkaulah yang menyempurnakan iman kami. Orang benar akan hidup oleh iman. Bukan karena penglihatan. Bukan karena tanda-tanda. Bukan karena pengetahuan. Bukan karena pengalaman. Tetapi sebagai orang beriman, kami akan melihat. Kami akan mengalami, kami akan mengetahui bahwa Tuhan kami selalu baik dan rencananya indah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua kami anak-anak-Mu disegarkan, dikuatkan, dibangun kembali. Dasarnya adalah iman, bangunannya iman, akarnya iman, pohonnya iman, buahnya iman, awalnya iman, akhirnya pun iman. Inilah hidup kami di dalam Kristus Yesus hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah
kami Tuhan, kami memuji-Mu. Dancing my soul, my Savior come to thee. How great thou art. How great thou art. Kalau di hadapan Tuhan katakan, dancing my soul, my Savior come to thee. How great, how great, how great thou art. Amen. How great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior come to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great, how great, how great thou art. How great Puji Tuhan, sebentar pengumuman bagi kita semua. Kekasih-kekasih Tuhan, pada hari ini kita tidak ada kelas pemuritan. Dan minggu depan, Februari, kita akan kembali online. Jadi kita tidak adakan live streaming di sini sampai situasi ini makin membaik, khususnya untuk wilayah DKI. Dan saudara tetap jaga kesehatan dan terus mengandalkan Tuhan. Kita akan berdoa dan menutup sekaligus. Ada teman-teman kita yang dalam tahap pemulihan dari sakit penyakit maupun dari COVID, biar Tuhan yang menyembuhkan mereka dengan kesembuhan yang sempurna. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada siang hari ini, bahwa Engkaulah Bapa yang sangat mengasihi kami. Kalau pada hari ini ada teman-teman kami dari keluarga besar House of Grace yang tahap pemulihan dari COVID-19 ini, mujizat-Mu sempurna menyembuhkan di dalam nama Yesus, sehingga segera boleh beraktivitas kembali dan semuanya dikuatkan, dipulihkan Tuhan dimanapun mereka, apapun kondisinya saat ini. Bahkan kelemahan-kelemahan fisik yang lain, sakit penyakit apapun, bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kami. Dengan iman kami terima semua karya-Mu yang sudah selesai di kayu salib. Setiap kelemahan kami dilenyapkan, setiap penyakit kami disembuhkan. Bahkan usaha, pekerjaan, studi, bisnis, keluarga, apapun yang dilakukan oleh semua anak-anak-Mu dan sedang direncanakan, Tuhanlah yang memimpin kami dari iman kepada iman, melihat perbuatan karya Tuhan yang luar biasa, melampaui dari semua apa yang kami rencanakan. Karena keputusan-Mu lah yang terlaksana, dan Tuhan telah memutuskan untuk mengasihi kami, untuk memberkati kami, untuk membawa kami hidup di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, untuk semua keluarga besar House of Grace dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati, dan semua tim yang sudah ambil bagian pelayanan pada hari ini. Kasih karunia Tuhan terus menyertai, dan gedung di mana kami beribadah, Tuhan juga yang terus menyertai pemeliharaan-Mu, sehingga aktivitas kami boleh berjalan kembali normal. Demikian kota di mana kami ada, Jakarta, Jabodetabek, Indonesia, dipulihkan segera dari segala situasi-situasi yang sulit. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan berikan, sampai bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Karena kerajaan-Mu telah datang, kehendak-Mu telah jadi Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Karena anugerah dari Bapa Surgawi dan kasih karunia dari Yesus Kristus, persekutuan dari Roh Kudus telah menuntun kami hari ini, bahkan menyertai kami dan tinggal di dalam kami sampai selama-lamanya. Setiap kita yang berkati katakan, amin. Sepi Sunday. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. I am a friend of God.